Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Prinsip Infrastruktur Sipil RC 184804. Kali ini bersama saya Muhammad Bagus Ansori, dosen bidang hidroteknik atau sumber daya air. Sebelum kita membedah atau melangkah lebih jauh lagi tentang apa itu prinsip-prinsip infrastruktur bidang teknik sipil, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teknik sipil. Apakah kalian sudah tahu apa itu teknik sipil dan apa yang dipelajari dalam teknik sipil? Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam perencanaan atau rekayasa atau mendesain suatu infrastruktur harus mengacu pada prinsip sustainable atau berwawasan lingkungan agar efek negatif dalam pembangunan dapat diminimalisir. Bidang-bidang dalam teknik sipil terdiri dari beberapa bidang spesialisasi, di antaranya bidang rekayasa struktur, yaitu meliputi rekayasa gedung menggunakan struktur beton, struktur bangunan baja, rekayasa struktur jembatan yang terdiri dari jembatan bentang pendek dan jembatan bentang panjang. Bidang rekayasa transportasi meliputi perencanaan jalan raya, perencanaan jalan rel kereta api, perencanaan bandar udara, dan perencanaan pelabuhan. Bidang rekayasa sumber daya air atau bidang hidroteknik meliputi perencanaan bangunan irigasi, perencanaan drainase perkotaan, perencanaan waduk atau bendungan, perencanaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, perencanaan bangunan pantai, rekayasa atau teknik sungai, dan perencanaan bangunan sungai. Bidang rekayasa geoteknik meliputi perencanaan pondasi dangkal dan perencanaan pondasi dalam, struktur penahan tanah, dan metode perbaikan tanah. Dalam merencanakan infrastruktur di atas, harus berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa dengan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor keselamatan publik, kultural, sosial, dan tentunya memperhatikan faktor ekonomi yang semuanya akan dibahas atau diajarkan pada bidang manajemen konstruksi. Bidang manajemen konstruksi mempelajari tentang penjadwalan proyek, penyusunan anggaran biaya atau RAB, feasibility study, sehingga proyek tersebut layak untuk dibangun. Ilmu-ilmu pendukung teknik sipil tentunya sangat diperlukan, ilmu terkait basic science, terutama bidang matematika, statistika, fisika, juga ilmu mengenai teknik lingkungan,
ilmu tentang geomatika, ilmu programming dari informatika, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kita sudah akan spesifik membahas prinsip infrastruktur sipil di bidang rekayasa sumber daya air atau bidang hidroteknik. Mata kuliah dari bidang hidroteknik meliputi dua mata kuliah dasar, yaitu mekanika fluida dan hidrolika, dan juga hidrologi. Mekanika fluida dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat, hukum, serta perilaku fluida, yaitu cairan dan gas. Sedang hidrolika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hukum, serta perilaku cairan, terutama air, baik dalam keadaan diam maupun bergerak atau mengalir. Sementara ilmu hidrologi adalah ilmu yang membicarakan air yang ada di bumi, tentang sifat-sifat fisik dan kimianya, serta reaksinya terhadap lingkungan, termasuk hubungannya dengan kehidupan. Sedangkan mata kuliah wajib di bidang hidroteknik diantaranya drainase, teknik sungai, irigasi dan bangunan air, dasar teknik pantai, waduk, PLTA, jaringan perpipaan, dan pengelolaan sumber daya air. Prinsip infrastruktur sipil bidang sumber daya air yang pertama yang akan kita bahas adalah perencanaan infrastruktur drainase yang berwawasan lingkungan. Infrastruktur drainase berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan agar tidak terjadi genangan. Infrastruktur drainase yang buruk akan mengakibatkan terjadinya banjir, sehingga akan berdampak negatif bagi masyarakat. Dalam perencanaan drainase, limpasan dari air hujan dialirkan secepatnya ke dalam saluran-saluran drainase, kemudian dibuang ke pembuang air, biasanya sungai atau laut. Tapi, akibat pembangunan yang masif di daerah perkotaan, sistem drainase diusahakan untuk tidak membuang secepatnya ke pembuang air, dikarenakan kapasitas sungai yang terbatas, sehingga diusahakan untuk membuat kolam tampung sebelum debit air hujan dibuang ke pembuang air. Jadi, paradigma baru terkait perencanaan infrastruktur drainase berwawasan lingkungan saat ini adalah mengendalikan kelebihan air, mengatur pembuangan air, dan menampung sebagian air untuk dimanfaatkan. Sehingga dalam perencanaan drainase dibutuhkan perencanaan kolam tampung, atau dapat pula direncanakan sistem polder bila muka air di pembuang air lebih tinggi dari muka air di kawasan. Perbedaan dari sistem kolam tampung dan polder adalah kolam tampung dapat memakai kombinasi pintu air dan pompa untuk mengatur debit pembuangan, sedangkan polder hanya dapat diatur dengan sistem pompa. Infrastruktur yang kedua adalah infrastruktur irigasi. Irigasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan air dari sumbernya, biasanya dari sungai, guna keperluan pertanian. Sehingga infrastruktur irigasi yang baik sangat diperlukan untuk menunjang produksi pangan di Indonesia. Bangunan irigasi terdiri dari bangunan bendung yang berfungsi untuk menaikkan muka air sungai, sehingga air sungai dapat dialirkan secara gravitasi. Air sungai disadap melalui intake, kemudian disalurkan ke saluran pembawa irigasi berupa saluran primer, saluran sekunder,
menuju saluran tersier dan saluran kuarter. Untuk membagi air dari tiap-tiap saluran tersebut diperlukan adanya bangunan bagi atau bangunan sadap. Kemudian air dialirkan menuju petak sawah, dan kemudian air tersebut dibuang setelah dimanfaatkan ke dalam saluran pembuangan. Macam-macam dari bendung, diantaranya adalah bendung tetap, bendung karet, dan bendung gerak. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai prasarana bendung, dapat kita saksikan dalam video literatur berikut ini. Irigasi merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendung hingga pada lahan-lahan pertanian. Pertama-tama, air dari hulu sungai akan dibendung oleh bangunan bendung. Dengan meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai ke saluran melalui bangunan pengambilan jaringan irigasi. Pada setiap badan bendung terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah dan lumpur yang berada di bangunan bendung. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake, yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan bagi, sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap, yang berfungsi memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi persatuan waktu. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan pelimpah adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penampang saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau pembuang melewati bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Got miring adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Bangunan suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. Dengan pengaturan distribusi tata jaringan air yang baik,
diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air secara efektif pada lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, diupayakan adanya pengelolaan terhadap prasarana fisik, manajemen, dan kelembagaan pengelolaan irigasi serta sumber daya manusianya, agar sistem irigasi berjalan dengan optimal. Prinsip infrastruktur bidang sumber daya air yang ketiga adalah infrastruktur waduk atau biasa disebut juga dengan bendungan. Waduk adalah tempat genangan atau biasa disebut storage atau tampungan yang terdiri dari tubuh bendungan atau main dam dan dilengkapi oleh bangunan pelengkap berupa bangunan pelimpah atau biasa disebut spillway dan bangunan penyadap atau intake biasanya untuk irigasi atau PLTA. Fungsi dari waduk yaitu untuk menyimpan kelebihan air di musim hujan dan mengalirkan air di musim kemarau saat diperlukan. Konstruksi bendungan di Indonesia umumnya adalah bendungan urukan. Bendungan urukan adalah suatu bendungan yang dibangun dengan cara menimbun bahan-bahan seperti batu, krakal, kerikil, pasir, dan tanah pada komposisi tertentu dengan fungsi sebagai pengangkat permukaan air yang terdapat di dalam waduk di bagian hulu waduk. Di Indonesia, bendungan besar didefinisikan sebagai bendungan yang tingginya lebih dari 15 meter, diukur dari bagian bawah dari pondasi sampai ke puncak bendungan. Mayoritas jenis waduk di Indonesia adalah waduk serbaguna atau multipurpose, yaitu untuk irigasi, PLTA,
air minum, air baku, rekreasi, dan sekaligus sebagai pengendali banjir. Dalam perencanaan waduk, tentunya harus dilakukan analisa tentang penentuan kebutuhan air. Dan juga setelah itu dapat direncanakan layout waduk, penentuan lokasi waduk, serta direncanakan dimensi dari waduk. Selain main dam atau tubuh bendungan yang biasanya merupakan bendungan urukan, terdapat bangunan pelimpah atau spillway, yaitu bangunan beserta instalasinya untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan bendungan. Di Indonesia, bangunan pelimpah atau spillway didesain dengan debit periode ulang 1000 tahun atau debit periode ulang PMF atau Probability Maximum Flood. Bangunan pelimpah atau spillway terdiri dari saluran pengarah, ambang penyadap, saluran pengatur, saluran peluncur, dan yang terakhir adalah peredam energi. Berikut ilustrasi dari tubuh bendungan. Lokasi intake dan pelimpah atau spillway pada bendungan Titap di Bali. Tipe dari spillway diantaranya spillway tipe pelimpah samping yang banyak digunakan di Indonesia. Berikut ini adalah spillway tipe pelimpah samping pada beberapa bendungan di Indonesia. Di antaranya pada Bendungan Jati Barang di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini.
Selain tipe pelimpah samping, juga dapat direncanakan jenis spillway tipe Morning Glory yang perencanaannya terinspirasi dari bunga Morning Glory. Contoh bendungan yang menggunakan spillway tipe Morning Glory di Indonesia adalah Bendungan Jatiluhur yang berada di Jawa Barat. Setelah waduk selesai dibangun, maka yang tak kalah penting yang harus dilakukan adalah operasi dan maintenance atau OP waduk, di mana pekerjaan operasi dan maintenance waduk diantaranya pengerukan sedimen di waduk secara berkala, pengecekan seluruh prasarana waduk secara berkala, diusahakan tidak mengalami penurunan fungsi. Juga terkait manajemen air, dapat ditentukan skema distribusi air dan dapat direncanakan skema optimasi dari operasi waduk. Perencanaan infrastruktur bidang sumber daya air yang keempat adalah perencanaan PLTA. Langkah-langkah dalam perencanaan PLTA diantaranya: 1. Menentukan energi potensial dan daya listrik. Merencanakan layout PLTA. Merencanakan dimensi bangunan PLTA dari intake, pipa penstock, jenis turbin, dan lain sebagainya. Proses konversi energi potensial air menjadi energi listrik dalam perencanaan PLTA dapat dilihat pada video berikut ini. Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydro energy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as baseload power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic,
claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower. Dan berikut adalah perencanaan PLTA pada bendungan. Perencanaan infrastruktur yang terakhir adalah perencanaan jaringan perpipaan yang meliputi menentukan jumlah kebutuhan suplai air, merencanakan jaringan pipa, dan merencanakan dimensi pipa. Demikian beberapa prinsip infrastruktur sipil bidang sumber daya air yang dapat saya sampaikan. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang proses metode pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan bendungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.